Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah NLICC pada hari Minggu ini tanggal 12 September 2021. Saya percaya dan berdoa supaya kita tetap ada di dalam keadaan yang baik meskipun di tengah-tengah pandemi atau krisis yang sekarang masih terjadi. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Satu hal yang kita percayai dengan pasti bahwa ada damai sejahtera dan ada ketenangan ada di dalam Tuhan diberikan kepada kita. Walaupun di sekeliling kita ada badai bergelora, ada badai yang menyerang datang melanda hidup kita, tapi kita percaya ketenangan kita ada di dalam Tuhan. Karena itu kita mau menyatakan bersama-sama pada pagi hari ini, Tuhan, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Karena Engkau adalah Raja atas semesta ini, Engkau adalah pemilik dunia ini. Kami tenang sebab Engkau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above.
Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau kami menemukan ketenangan dan damai sejahtera. Di saat gelora badai menerpa di dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu pasti bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami tidak perlu takut Tuhan dengan bahaya yang mendatangi kami. Karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, karena Engkau adalah sumber damai itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini, seberapa kami yang hadir dan sebagaimanapun keadaan kami pada saat ini. Kami percaya kami semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan Engkau siap Tuhan membawa kami terbang tinggi. Dengan kepak sayap-Mu Tuhan, Engkau melindungi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan masa depan kami. Hari ini Tuhan, perkuat iman kami, teguhkan hati kami Tuhan untuk berjalan terus bersama dengan Engkau, tanpa Tuhan meninggalkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, walaupun Tuhan badai menderu di sekitar kami, tapi Your still small voice Tuhan, suara-Mu tetap berbicara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mau menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1-9 dan diberi judul Hidup tenang di tengah kedamaian. Mazmur 62 ayat 1-9 berkata, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan ini barusan mengingatkan saya sebuah lagu yang mungkin ditulis beberapa tahun yang lalu. Liriknya sama persis dengan ayat Alkitab yang barusan kita baca, yang berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dari mula, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku.
kepadanya kita beroleh keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dialah Allah keselamatanku, Dialah Allah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih saat ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 yang tadi sudah dibacakan. Dan saya memberikan judul firman Tuhan pada minggu pagi ini yaitu dengan judul Hidup Tenang di Tengah Ketegangan. Ya. Hidup tenang di tengah ketegangan berdasarkan dari pengalaman Daud ya, dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menurut survei yang diadakan oleh The Economist pada bulan Juli 2021, mereka mendaftarkan kota yang paling menyenangkan untuk tinggal, ya, most livable cities, ya. Yang mana dalam daftar kota ini yang pertama adalah Auckland, lalu yang ketiga Adelaide, yang ke-6 Perth, yang ke-9 Melbourne, dan yang ke-10 Brisbane. Sydney enggak termasuk dalam 10 besar.
Dan ada pun kriteria daripada most livable city ini didasarkan dari 5 kategori. Yang pertama adalah mengenai keamanan, stabilitas. Yang kedua, sistem kesehatan, kebudayaan atau lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah, kalau kita merenungkan ya dalam keadaan sekarang ini, ternyata kota-kota yang dinyatakan sebagai tempat tinggal yang paling menyenangkan, ternyata tidak berarti bahwa tempat itu selalu membawa kenyamanan atau ketenangan, melainkan bisa menjadi tempat yang menegangkan, khususnya saat-saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19, yaitu dengan adanya lockdown. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang penting adalah bagaimana kita bisa hidup tenang di tengah ketegangan. Artinya, kalau tadi memang ada survei yang menyatakan ada tempat-tempat yang nyaman, yang stabil, tetapi dalam keadaan situasi sekarang ternyata tidak ada satu tempat pun yang nyaman, ya, yang artinya terus-menerus membawa ketenangan. Oleh karena adanya pandemi COVID ini mengubah bahwa tempat-tempat yang tadinya nyaman itu mengalami ketegangan, khususnya ketika terjadi lockdown seperti yang kita alami saat ini. Nah, itu sebabnya pada saat ini adalah bahwa kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup tenang di tengah ketegangan. Ada 2 cara untuk kita bisa hidup tenang di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan ini berdasarkan dari pengalaman Daud, Mazmur 62 ayat 1-9. Yang pertama adalah bahwa cara yang pertama untuk kita bisa hidup tenang di tengah ketegangan adalah kita hidup dekat dengan Allah. Karena itu dikatakan dalam ayat 2 dan 3, 6 dan 8 ayat 9 bagian pertama, di mana Daud menulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan diulangi lagi dalam ayat 6 dan 7, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hidup tenang di tengah dunia yang menegangkan ini, sekali lagi bukan berbicara tentang tempat di mana kita tinggal, tetapi berbicara tentang adalah bagaimana hidup kita dekat dengan Allah. Seperti yang kita sudah baca dari ayat ini ada pernyataan Daud yang berdasarkan daripada pengalaman Daud sendiri. Bagaimana saat itu dalam konteks latar belakang penulisan daripada Mazmur 62 ini adalah dilatar belakangi ketika Daud dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Ketika dia sudah dikudeta oleh anaknya karena anaknya Absalom mau menjadi raja. Lalu kemudian anaknya ini harus membunuh raja, yaitu bapaknya sendiri Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri. Dan bayangkan dalam suasana, dalam keadaan pasti ketika orang dikejar, ketika orang berusaha untuk disingkirkan, dibinasakan, pasti keadaan situasi ini sangat menegangkan, menakutkan. Ya. Pengalaman Daud dalam peristiwa ini adalah dia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin membinasakan dia. Orang-orang yang bahkan di dalam ayat yang keempat, kelima, orang-orang yang menganggap bahwa Daud itu sudah dikatakan seperti tembok yang miring atau yang hampir roboh. Artinya mereka, orang-orang ini menganggap bahwa Daud itu seolah-olah sudah ditinggal oleh Allahnya. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan daripada Daud ini, bahwa pengalaman yang lebih menyakitkan hati yang dialami oleh dia adalah di mana Daud dihianati oleh orang yang dekat,
atau penasehat yang dekat dalam hidupnya yang bernama Ahitofel, yang kalau Bapak Ibu bisa lihat dari 2 Samuel pasal 15 ayat 12. Dan orang yang dekat ini akhirnya bergabung kepada Absalom, di mana dua orang ini berusaha untuk menyingkirkan atau membinasakan Daud. Nah, saya membayangkan tentu keadaan situasi ini tidak menyenangkan. Karena setiap waktu, setiap saat Daud dicekam dengan keadaan mara bahaya, intimidasi, bahwa ada orang-orang yang ingin mengejar, yang ingin membunuh dia. Dan tentu secara manusia ini sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi yang jelas adalah bahwa ketika dalam keadaan terpojok, ketika Daud ada di dalam keadaan di mana dia terpepet karena dikelilingi oleh musuh yang berusaha untuk membinasakan dia. Dan di saat itulah, di saat dalam kesusahanlah, maka kita melihat ada satu saat di mana kehidupan Daud dekat dengan Allah. Makanya dikatakan ayat yang kedua ini merupakan satu ungkapan yang Daud katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kalau dia hanya melihat situasi keadaan yang terjadi saat itu, pasti dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi di saat itu terjadi, maka apa yang Daud rasakan alami adalah dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja, maka dikatakan dia mendapatkan ketenangan. Dan kita melihat bahwa kenapa Daud dikatakan mendapatkan ketenangan di saat dia dekat dengan Allah. Oleh karena dia percaya kepada Allah. Di dalam ayat 9 itu sebabnya dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Meskipun sulit untuk percaya kepada Allah di saat keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan Daud. Memang meskipun tidak mudah untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah di saat keadaan situasi tidak seperti yang kita inginkan. Karena biasanya apa yang kita lihat itu yang kita rasakan dan itu yang mempengaruhi keberadaan hati kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin percaya Daud tentu dia ada di dalam keadaan yang tegang. Keadaan di mana dia merasakan sungguh-sungguh ada ancaman. Tetapi dia mendapatkan ketenangan oleh karena dia punya kedekatan dengan Allah. Kalau kita mengingat saat-saat ketika kita naik pesawat, maka ketika kita naik pesawat terbang, kita akan tentu ada senang, dan saat kita masuk pesawat lalu kemudian akan take off, kita akan berdoa. Dan saya percaya doanya itu pasti sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena saat-saat kritis adalah di saat mau take off, apakah ini berhasil atau tidak. Nah, itu menentukan. Itu sebabnya pasti kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika pesawat ini sudah take off dan sudah istilahnya mengudara, ada di atas di udara dan sudah mengalami ketenangan, ya kita lebih santai. Ya. Kita nggak perlu berdoa terus. Nanti aja kalau waktu udah mau landing, pasti kita juga akan berdoa lagi. Karena saat landing ini juga ada saat yang krusial. Saat yang menegangkan. Karena apa? Karena yaitu apakah bisa benar landing atau tidak dengan baik, dengan mulus. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, satu saat ketika ada dalam ketenangan, tiba-tiba ada apa? Turbulence. Tiba-tiba ada hampa udara.
Dan ketika hampa udara ini terjadi, ketika kita ada di ketinggian yang tinggi sekali, lalu tiba-tiba pesawat itu drop. Dan saya yakin percaya, saat turbulence ini terjadi, maka hati kita juga menjadi ciut. Ya. Hati kita menjadi kecil dan kita menjadi takut. Dan apa yang terjadi? Tidak perlu ada orang yang nyuruh. Tidak ada perlu orang yang memberitahukan. Kamu harus berdoa. Pasti otomatis kita semua akan berdoa. Tuhan Yesus tolong. Tuhan tolong. Jangan biarkan pesawat ini jatuh. Nah. Dan puji Tuhan memang pesawat tidak jatuh. Hanya turbulence lalu kemudian kembali lagi menjadi tenang. Tapi yang saya ingin maksudnya sharingkan melalui cerita ini adalah bahwa justru di saat-saat ketegangan, di saat-saat ketika kita mengalami turbulence dalam kehidupan kita, maka di saat itulah kita sungguh-sungguh bisa merasakan dekat dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh di dalam doa, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh serius, bukan hanya sekedar istilahnya satu formalitas kita berdoa, tapi kita sungguh-sungguh, kita percaya, kita dengan iman, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya saat ini saya yakin percaya di tengah ketegangan yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kita, justru kita belajar di saat ketegangan inilah saatnya di mana kita benar-benar hidup dekat dengan Allah, yaitu dengan percaya, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Allah karena Dia adalah perlindungan kita, Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah satu-satunya keselamatan kita yang bisa menyelamatkan kita semua. Lalu yang kedua adalah hidup dengan hati yang terbuka. Ya. Hidup yang dengan hati yang terbuka dengan Allah artinya hidup yang mau mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat 9 bagian yang ke B yang di bagian tengah dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Nah, cara yang kedua untuk kita bisa hidup tenang di tengah ketegangan. Yang pertama adalah kita hidup dekat dengan Allah. Dengan kita percaya kepada Dia. Hanya kepada Dia. Bukan percaya kepada situasi keadaan. Atau percaya kepada orang manusia. Melainkan percaya kepada Dia. Yang kedua adalah hidup dengan hati yang terbuka. Salah satu ciri utama dari hubungan yang dekat dari seseorang adalah hati yang terbuka. Artinya ketika kita memiliki kedekatan dengan seseorang, maka kita akan mengeluarkan isi hati kita dengan mudah. Kita akan menceritakan apa yang menjadi perasaan kita. Kita tidak perlu merasa takut. Kita tidak perlu merasa tidak nyaman ketika kita berbicara kepada orang yang dekat dengan kita. Pasti kita mau mencurahkan isi hati kita. Dan ini menjadi ciri utama daripada hubungan yang dekat dengan seseorang. Dan sama juga ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka selanjutnya pasti kita juga mau mencurahkan isi hati seperti yang Daud katakan. Saya percaya kembali lagi kalau Daud mengatakan mencurahkan isi hati, dia juga pasti mengeluarkan unek-uneknya secara manusia. Di saat-saat mungkin ada ketegangan, di saat-saat ada perasaan yang mengintimidasi dia pada saat itu, dia mungkin bisa berkata, "Oh Tuhan, aku capek sebenarnya, aku lelah dalam menghadapi perjalanan hidup ini." Saya percaya bahwa ini satu ungkapan yang tidak dibuat-buat,
satu ungkapan yang tulus, satu ungkapan yang maksudnya keluar dari isi hati kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak marah ketika kita mengeluarkan isi hati kita. Mungkin isi hati kita dalam bentuk seolah-olah kita mengeluh dalam kehidupan ini. Dan saya percaya Tuhan menghargai apapun yang menjadi curahan isi hati kita. Dan kalau kita melihat dari kehidupan seorang yang dekat dengan Allah, misalnya seperti Abraham. Ketika dikatakan Tuhan ingin membinasakan seluruh penduduk di kota Sodom dan Gomora. Dan memang di kota Sodom dan Gomora itu ada keponakannya Abraham namanya Lot. Dengan keluarganya tinggal saat itu. Dan yang menarik adalah dalam Kejadian pasal 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Jadi dalam pernyataan ini seolah-olah Tuhan mau berkata kayaknya nggak enak. Kalau saya tidak bicara dengan sahabatku, dengan orang yang dekat dengan aku, yaitu Abraham. Karena ini bicara tentang saudaranya yang ada di kota Sodom dan Gomora. Ini sebabnya Tuhan mengungkapkan, menceritakan apa yang menjadi planningnya, apa yang menjadi isi hatinya. Dan saudara, karena Abraham hidup dekat dengan Tuhan, dia memiliki keberanian. Dia senang bahwa Tuhan menceritakan bahwa aku mau membinasakan seluruh penduduk di kota Sodom Gomora. Tapi Abraham berkata kepada Tuhan, janganlah Tuhan. Dan saudara tahu ada tawar-menawar dari segi jumlah orang percaya di kota Sodom dan Gomora. Dari berapa puluh, 50, 40 orang, lalu kemudian sampai turun, sampai istilah tawaran yang paling dasar. Abraham berkata, maaf Tuhan, kalau 10 orang aja, jangan binasakan ya. Lalu kemudian Tuhan berkata, ya oke. Dan ternyata memang tidak ada 10 orang yang percaya. Itu sebabnya Abraham dia memberikan peringatan kepada Lot supaya khususnya melalui malaikat, bahwa Tuhan menyuruh malaikat untuk memberikan satu instruksi kepada Lot dan istrinya supaya lari dengan anaknya, supaya lari dan jangan melihat ke belakang karena akan dimusnahkan kota Sodom dan Gomora ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam saat-saat seperti ini, kadang kita frustrasi, kadang kita merasa kok hidup seperti ini. Dengan berbagai macam mungkin ada masalah persoalan dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan mungkin dalam masalah kesehatan. Kadang mungkin kita merasa kayaknya kita nggak setuju sama Tuhan. Kayaknya mungkin kita kecewa sama Tuhan. Tapi saya merenungkan melalui firman Tuhan ini, saya pikir itu sah-sah saja ketika kita mau mengeluh kepada Tuhan, mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi yang jelas adalah bahwa Tuhan, Dia peduli dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan, Dia berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada tempat lain, tidak ada dimanapun selain di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Allah, kita akan bisa merasakan ketenangan. Di mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk kita bisa menghadapi ketegangan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mengarahkan hati kita, kita percaya kepada Tuhan. Jangan
hanya tergantung dari apa yang kita lihat atau percaya dengan yang mungkin terjadi saat ini. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh kita mau hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau pakai sebaik-baiknya waktu, kesempatan, bahkan di tengah kesusahan, di tengah ketegangan sekalipun, untuk kita mencurahkan isi hati kita, untuk kita ungkapkan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh berbicara apapun yang menjadi keberadaan kami. Biarlah firman ini boleh menjadikan hidup kami menjadi tenang di tengah badai gelombang yang menegangkan yang terjadi saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur pada saat ini kalau kita semua sudah tahu bahwa planning daripada pemerintahan dari negara bagian New South Wales, yaitu Premier Gladys Berejiklian, yang sudah menyatakan bahwa ketika New South Wales akan mendapatkan 70% double dose dari penduduk yang ada di New South Wales ini, maka akan mulai ada keringanan atau lockdown-nya mulai akan dikurangi. Jadi dengan kata lain, tanggal kira-kira diperkirakan ya tanggal 18 Oktober kalau sudah mencapai 70% dari seluruh penduduk New South Wales, maka hari Seninnya katanya, itu hari Senin sebenarnya tanggal 18, kita akan mendapatkan kebebasan. Ya, jadi artinya aktivitas bisa kembali lagi berjalan meskipun dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kalau kita dalam beribadah di gereja, jadi kita akan udah mulai bisa beribadah di gereja, tapi dengan kondisi yaitu dalam hal jumlah masih dibatasi, yaitu satu orang 4 square meter, jadi bukan 2 square meter. Jadi artinya lebih terbatas, misalnya di Green Square dalam kapasitas seperti itu ya diperkirakan 50 orang ya. Lalu juga kita tidak boleh bernyanyi, maksudnya jemaat tidak boleh bernyanyi dalam kondisi nanti kalau seandainya kita sudah diizinkan untuk beribadah di gedung gereja. Jadi sekali lagi kita terus doakan supaya bukannya 70%, tapi kalau bisa lebih lagi, bisa 80 atau 85% seluruh penduduk dari New South Wales ini mau mendapatkan maksudnya program vaksinasi. Jadi terus kita doakan supaya Tuhan pulihkan keadaan dari negara bagian New South Wales dan juga tentu dengan yang saat ini terjadi di Melbourne juga. Dan kita juga tetap ada kegiatan-kegiatan rohani seperti jam doa setiap Kamis malam dengan jemaat Green Square yang dikoordinir oleh Pak Yan Ering. Jadi bagi jemaat Green Square yang rindu untuk belajar firman Tuhan, juga untuk sharing pengalaman kita di dalam Tuhan, jadi silakan ikut jam 7.30 setiap hari Kamis melalui Skype. Lalu kemudian pada
hari Jumat ataupun hari-hari yang lain itu ada KHB juga, kelompok hidup baru, ataupun kelompok doa bersama, dan doa pagi setiap Sabtu jam 9 pagi yang dikoordinir oleh Pak Supono. Jadi Bapak Ibu semua silakan bergabung, karena saya percaya semua sarana ini adalah untuk menguatkan dalam kehidupan kita. Juga program Sangkakala tetap terus disiarkan setiap hari Rabu malam jam 9 sampai 10 yang dilayani oleh Pak Heri Indiarto. Jadi sekali lagi kita mau bersyukur dan kita mau mengakhiri akan ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami mau bersyukur dan berterima kasih, khususnya kalau kami sudah mendengar dari pemerintahan negara bagian New South Wales, di mana mereka sudah punya planning, dan kami bersyukur kalau first daripada jab atau dose yang sudah diberikan sudah melebihi 70%, dan kami berdoa biarlah pada minggu-minggu yang berikutnya kami rindu ada lebih banyak juga orang yang belum divaksin, mereka mau untuk menerima imun yang kuat ini melalui vaksinasi ini. Kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati terus dalam segala perencanaan ke depan. Kami serahkan, biarlah kami mohon berkat anugerah-Mu Bapa. Kami mau berserah dan percaya bahwa Engkau yang tetap berkuasa atas kehidupan kami di dunia ini, khususnya dalam segala keadaan situasi saat ini. Dan sekali lagi kami berdoa untuk pemerintahan, biarlah Engkau beri kekuatan, ketabahan dalam mereka memimpin negara bagian New South Wales ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami juga rindu bahwa satu saat di bulan Oktober nanti kami juga bisa memulai ibadah di gereja, di gedung gereja. Kami berdoa biar Engkau yang menolong semuanya itu bisa terjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Bapak, saat ini hamba juga berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di New Life, biar kiranya Engkau berkati, Engkau yang terus menjaga, melindungi dalam segala aktivitas kami, baik dari anak-anak kami, yang mana mereka juga akan mulai sekolah pada term yang berikutnya di bulan Oktober. Kami berdoa Engkau yang menjaga, melindungi dalam perencanaan ini, dan kami juga berdoa bagi orang-orang dewasa, keluarga, dan juga untuk orang tua yang lanjut usia, biar tangan kasih-Mu yang terus memberkati, yang terus menjaga, melindungi dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, di nursing home, maupun yang ada di Indonesia. Engkau yang terus jaga, lindungi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam masalah kesehatan, biar Engkau terus berkati, baik untuk Ibu Utami Muntako, untuk Pak Agus, untuk Mas Bambang, biar Engkau yang berikan kekuatan, kepulihan, kesembuhan kepada mereka. Dan juga kami berdoa untuk Pak Kongle, biar Engkau juga yang terus menolong, memberkati, memulihkan keberadaannya. Kami juga menyerahkan untuk Pak Ipong, Tuhan juga berkati dalam semua keberadaannya, dalam kesehatannya, biar Engkau yang terus pulihkan. Dan kami juga menyerahkan untuk semua teman-teman kami yang lain, untuk Bulani juga kami serahkan, biarlah kiranya kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada Ibu Lani. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga buat semua jemaat Tuhan dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, Engkau yang memberkati. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang setia di dalam memberikan persembahan perpuluhan, biar Engkau yang melimpahkan berkat rahmat-Mu kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa di sorga, kami mau menyerahkan untuk negara Indonesia. Sekali lagi kami menyerahkan, kami mendengar ada banyak pengurangan daripada jumlah dari orang yang tertular COVID-19. Kami bersyukur dan kami berdoa, biar Engkau yang pulihkan, Engkau yang tolong, kuatkan, teguhkan juga untuk Presiden dari negara Indonesia, Presiden Jokowi dan seluruh pemerintahan baik dari pusat maupun daerah, biar Kau yang memberikan kepada mereka hikmat, kekuatan, kesatuan hati. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang, biar Engkau yang terus bersama dengan kami. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.